Puji Tuhan. Senang berjumpa dengan Anda semuanya. Dan saya percaya hari ini kita akan diberkati. Firman Tuhan sepanjang hari ini seri, jangan lewati satu pun diantaranya. Kita bicara hari ini, kita bahas soal Rut. Di bulan Februari ini kita canangkan sebagai bulan family, bulan keluarga. Jadi judulnya adalah Rut, keluarga yang ditebus dan bahagia. Siapa di sini mau seluruh keluarganya diselamatkan? Angkat tangan. Siapa mau keluarganya berbahagia? Angkat tangan. Katakan haleluya. Praise the Lord. Keluarga yang ditebus dan bahagia. Setiap pasal satu ibadah, 4 pasal totalnya. Ya, kita sekarang langsung ke Rut pasal yang kedua. Jangan lewatkan, kalau Anda kelewatan yang tadi pagi, Anda bisa ke Pustaka Raja Wali beli. Ini serian sudah episode berikutnya. Kalau kebaktian satu tadi saya banyak bahas tentang Mahlon dan Kilion. Dua anak Naomi, salah satunya adalah suami almarhum, suami daripada Rut sendiri. Nah, di ibadah itu saya bicara banyak tentang family salvation atau keselamatan keluarga. Tapi di kebaktian yang kedua ini, saya mau bahas tentang Boas. Tentang Boas, peran kita. Ya, kita lihat sekarang Rut pasal yang kedua, Rut bertemu dengan Boas. Siapkan catatan ya, catat di HP juga nggak apa-apa, asal bukan buat chattingan atau Instagraman. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Berhenti di sana. Ayat pertama ini background story-nya. Kalau pasal pertama tadi kita bahas tentang kemalangan hidup mereka ketika mereka lari dari Bethlehem Yehuda, pindah ke Moab, ke luar negeri, dan meninggalkan tanah perjanjian. Cerita mereka belum bergulir sih di pasal 1. Masih kasihan sekali ditimpa apes begitu. Naomi menjadi janda. Gak cuma dia, Orpah dan Rut menantunya juga jadi janda. Dengan kata lain, Naomi kehilangan sekaligus dalam waktu berdekatan suami dan kedua putranya. Dia cuma punya 2 anak dan laki-laki. Cerita di pasal 2 ini mulai majunya cepat. Karena muncul seorang pribadi namanya Boas. Nah, kita lihat di ayat yang pertama sekali lagi, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Garis bawahi, Naomi itu mempunyai seorang sanak. Hidup manusia itu bisa stagnan, mutar-mutar di padang gurun dan mengalami rancangan setan. Hingga koneksi ilahi. Hingga divine connection terjadi. Dalam hal Naomi, divine connection atau koneksi ilahi itu adalah seorang sanak saudara dari pihak suaminya. Selalu semua itu mulai dengan ada orang dulu yang membayar harga. Keluarga itu biasa-biasa, semua menuju ke neraka. Hingga ada salah seorang sanak saudaranya. Taat sama Allah. Beritakan firman-Nya, menjadi saksi hidup, mendoakan mereka, ajak ke gereja, kasih firman Tuhan, layani mereka. Semua segala sesuatu selalu dimulai dengan manusia karena Allah memilih manusia sebagai alat utamanya. Maukah Anda menjadi orang itu bagi keluarga Anda? Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Tuhan mencari divine koneksi. Tuhan mencari koneksi ilahi. Apakah Anda orangnya? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bukan? Di bumi seperti di sorga. Kerajaan Tuhan itu gak tiba-tiba pluk jatuh dari langit. Gak tumbuh di atas sebuah pohon. Kerajaan Allah itu selalu tiba melalui seseorang yang taat terlebih dahulu. Dalam hal Naomi, seorang sanak saudara dari pihak suami. Jadilah orang itu. Tuhan, pakailah aku jadi pintu masuk kerajaan-Mu dalam kehidupan keluargaku. Pakailah aku sebagai gerbang, bukan neraka, gerbang neraka. Apalagi lidah yang disulut dengan api neraka. Tapi jadikan hidupku ini gerbang kerajaan-Mu, gerbang sorga itu. Bagi orang-orang di sekelilingku, akulah the missing link.
Akulah mata rantai yang hilang itu. Keluarga itu adem ayem aja, bukan berarti adem itu mereka nyaman atau aman atau lagi damai sejahtera. Keluarga itu mau masuk neraka, tapi karena engkau memakaiku, terjadi sesuatu. Akulah sanak saudara dari pihak suami itu. Jadilah koneksi ilahi, katakan kanan kirinya, jadilah koneksi ilahi itu. Setelah itu baru terjadi rencana Tuhan. Aneh ya, gara-gara satu orang bertobat di rumah itu, seluruh seisi rumah tangganya diselamatkan. Tiba-tiba seperti semua rancangan Tuhan, rencananya digenapi dalam keluarga itu. Jadilah sanak saudara itu. Ya. Dan di ayat ini dikatakan, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya. Kata kaya raya di sini tidak hanya merujuk kepada harta duniawi atau materi. Kaya raya di sini artinya Boaz itu mighty in wealth and mighty in scriptures. Kaya raya di sini artinya Boaz itu kaya secara materi karena memang dia diberkati, karena dia rajin bekerja. Kalau kita lihat etika kerjanya itu luar biasa nanti kalau kita ayat-ayat ke bawah. Tapi Boaz itu juga sangat kaya firman Allah. Kalau tidak usah milih, ya kita harus pilih kedua-duanya. Siapa sih yang mau miskin dan menderita? Injil bukan Injil kemakmuran, saya ngerti. Tapi siapa sih yang tidak suka berkat? Masa kita lebih suka untuk difitnah? Bukankah lebih indah kalau dicintai? Kalau bisa milih, ya dua-duanya. Tapi kalau Anda bisa pilih kaya dulu atau raya dulu di mata Allah, pilihlah raya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan. Jangan cari kaya. Kalau Anda tidak bisa memilih dua-duanya, harus pilih satu. Pilihlah mighty in scriptures dulu. Pilihlah untuk kaya secara firman dulu sebelum kaya secara harta. Boaz ini kenapa dipakai oleh Tuhan? Bukan karena kekayaan. Ada orang kira kalau dia itu punya nama, status, punya kedudukan, posisi, otomatis dia akan punya pengaruh. Pasti sih, tapi pengaruh apa? Pengaruh Kristus atau pengaruh yang buruk? Ada orang kira kalau dia punya uang, segala sesuatu bisa dibeli dengan harta. Salah. Allah memakai kita bukan berdasar apa yang kita miliki. Allah memakai kita karena kita nurut sama firman-Nya. Kalau Anda bisa pilih kaya atau raya, pilihlah dua-dua. Karena dengan harta, kekuatan, kesehatan, kelebihan, kita bisa layani Tuhan dan bisa jadi nilai plus buat kehidupan orang lain. Tapi kalau Anda tidak bisa memilih dua-dua, pilih salah satu, pilihlah raya. Orang sekaya apapun di dunia, kalau dia tidak punya firman, orang itu tidak pernah kaya raya di mata Allah. Ini Roh Kudus yang tulis loh, Boaz itu kaya raya. Roh Kudus tidak kagum dengan hartanya. Roh Kudus kagum dengan hatinya. Kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, hatinya memang very rich in God. Hatinya itu kaya di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Bilang sama orang sebelah kirinya, jangan kejar harta. Harta dunia, jangan kejar harta dunia. Kejar Kristus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Itulah koneksi ilahi. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Elimelek itu suami Naomi, almarhum yang mati di Moab. Ini kepala keluarga yang ajak istrinya dan kedua anaknya yang masih kecil-kecil pindah ke luar negeri untuk cari nafkah. Elimelek itu mati di sana. Kedua sons putranya juga meninggal dunia. Ya. Nah, Boaz itu ternyata masih kerabat dengan kaum Elimelek. Mau tahu Boaz itu siapa? Boaz ini sebenarnya adalah anaknya Salmon. Untungnya dia bukan tuna. Papanya Boaz itu Salmon, catat ini. Salmon itu adalah salah satu daripada dua pengintai yang diutus Yosua masuk ke Kanaan sebelum robohkan Yeriko. Ya, jangan bingung ya. Ada 12 pengintainya Musa, tapi Yosua cuma 2. Musa kirim 12, lalu 10 semuanya itu patut masuk neraka. Yang meracuni umat Allah. Tapi 2, Yosua dan Kaleb masuk ke tanah perjanjian.
Oke, tapi Yosua di zamannya dia kirim cuma 2 pengintai. Banyak orang Kristen bingung antara 12 pengintai dan 2 pengintai ini. Nah, 2 pengintainya Yosua di zaman Yosua masuk tanah Kanaan, mengintai Yeriko itu salah satunya namanya Salmon, itu papanya Boas. Mamanya Boas itu pelacur namanya Rahab. Kan pengintai itu masuk, kan dia kan dikejar-kejar. Ini kan intel negara lain. Mau dibunuh tuh sama Yeriko. Tapi disembunyikan oleh seorang pelacur di sebuah rumah bordil atau bordil ya? Bordil, rumah bordil yang ada persis di tembok Yeriko itu. Nah, itu adalah mamanya. Rahab ini dikuduskan, ditebus oleh Kristus karena dia bertobat dari cara hidup yang lama dan dia menerima Allahnya Israel. Seperti Rut katakan pada Naomi, Allahmu adalah Allahku, umatmu adalah umatku. Sejak saat itu yang namanya Rahab ini di zaman perjanjian lama dia lahir baru. Salmon ini yang ditolong oleh Rahab akhirnya jatuh cinta. Awal mulanya cinlok ya. Aduh, kalau slang-slang gitu saya nggak ngerti. Cinta lokasi, lama-lama jadi cinta sejati. Nah, Salmon dan Rahab ini menikah. Si pengintai ini dan pelacur ini, ex-pelacur ini kawin. Keluarlah Boas. Ya, paham ya ini ya Bapak Ibu Saudara? Berarti di dalam diri kita selalu ada gen pahlawan, pengintai, selalu ada gen pelacur. Kita ini keturunan Adam dan Hawa. You ikut yang mana? Kita ini mau jadi orang baik bisa, jadi orang jahat bisa. Orang baik itu kalau dia tidak kenal Tuhan, hanyalah orang baik, orang jahat yang belum dapat kesempatan jadi orang jahat. You ikut siapa? Kita ikut siapa? Di dalam diri kita, seperti Boas, selalu ada gen orang berdosa, dan ada gen ciptaan Allah yang sempurna. Kita mau pilih mana? Dia dari kaum Elimelek. Jadi kita ngerti sekarang Boas itu anak siapa? Papanya pahlawan, mamanya ex pelacur. Namanya Boas. Nah, kata Boas, namanya Boas. Katakan namanya Boas. Boas ini artinya, catat ini, artinya in him is strength. Di dalam dialah kekuatan. Nah, sebelum Boas bisa berbuat sesuatu untuk menebus Rut dan keluarga Naomi, Boas ini sudah berbobot dan berkualiti. Namanya aja artinya di dalam dia kekuatan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kita contohnya, nggak bisa langsung tiba-tiba semalam kita buka mulut, beritakan Injil, mereka langsung bertobat. Kalau bisa ya puji Tuhan, itu miracle atau mujizat. Tapi menjadi saksi itu kadang-kadang perlu perlahan-lahan. Sebelum kita bisa nginjilin orang, apalagi rumah tangga, keluarga sendiri, kita harus jadi Boas dulu. Arti kata Boas adalah in him is strength. Berarti nama Boas itu bukan nama Kristus. Kita nggak bisa nengking setan dalam nama Boas. Tapi nama Boas itu betul-betul mengandung bobot. Namanya itu punya reputasi nggak cuma bersih, tapi mengundang respek. Belilah karcismu untuk bicara ke dalam kehidupan orang. Hiduplah tiap hari demikian rupa untuk memenangkan percaya. Sehingga ketika Anda buka mulut, perkataanmu akan ditimbang oleh orang. Kalau kita ini orangnya hidup sembarangan, tidak sama sekali mengagumkan, bahkan menjadi batu sandungan. Meskipun Injil yang keluar dari mulut kita itu seperti mutiara dari mulut babi, orang cenderung lihat babinya. Boas itu sebelum dia melakukan sesuatu, sebelum dia jadi penebus, namanya sudah mengandung kualitas. Disebut aja orang semua langsung respect. Karena semua orang tahu, bukan karena posisi dan hartanya, semua orang tahu gaya hidupnya, cara hidupnya orang ini bersih, berintegritas tinggi. Semua orang kalau dengar kata Boas, oh itu orang itu the real deal, itu orang asli itu. Kalau ada Kristen palsu, orang itu Kristen sejati. Nama Boas disebut di mana-mana, orang langsung percaya. Oh temannya Boas ya, oke langsung masuk. Kalau Boas rekomendasi, gua langsung percaya, nggak usah diuji. Nama yang mengandung bobot. Saya bisa bayangkan Boas kalau angkat bicara, ya kalau dia buka mulut, pasti perkataannya itu berarti dan bermakna. Bukan berarti dia fasilida, karena tidak pernah dikatakan bahwa Boas itu pandai berkhotbah. Tapi kata-katanya pasti santun. Mulutnya pasti dipenuhi dengan hikmat seperti hikmat orang benar. Mungkin dia nggak pandai menata kalimat,
Tapi orang tidak bisa sangkali perkataannya penuh hikmat. Jangankan sebut Yesus keturunan Boas, dalam nama Yesus setan lari. Minimal kalau tidak lari karena nama kita, ketika di satu ruangan ada setan, nama kita disebut, setan keluar antena. Beberapa orang namanya disebut, setan happy yayaya, itu temanku. Kita mau jadi seperti Boas. Di sini dikatakan namanya Boas. Namanya Boaz. His name was Boaz. Ya, jadilah seperti itu. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya kita nggak jadi jemaat biasa. Kita kembali ke tempat kerja kita, kembali ke community, komunitas kita, kembali dari rumah tangga kita, di keluarga kita. Mulai Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini bangun namamu. Saya nggak berkata secara egois kita bangun diri sendiri, enggak. Tapi bangunlah reputasimu. Perhatikan ada satu PR dari Roh Kudus tahun ini. Bagi kita yang sudah pernah salah kaprah di masa lalu, enggak apa-apa. Di kebaktian 1 saya ajarkan Allah kita adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua, katakan amin. Pulanglah, bangunlah nama Anda. Ya, mulai hari ini hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan telinga kita, hati-hati gunakan kaki kita, tangan kita, lengan kita. Kita punya sebuah nama yang dikasih papa mama, yang direstui Tuhan Yesus. Nama itu harus mengandung Kristus. Setiap kali orang menyebut Andi siapa? Andi Hermawan itu loh teman. Oh iya, orang itu baik hati. Agus Setiawan itu nggak salah papanya kasih nama Setiawan. Orang itu paling setia. Dia kerja di pabrikku. Agus Setiawan itu orang bisa dipercaya. Pinter lagi, susah cari staf seperti itu. Dia aset bener. That's your name, itu namamu. Siapa bilang hanya nama Yesus yang ditegakkan? Namanya di atas segala nama. Namanya sumber segala nama. Kita juga punya nama. Lihat kitab Wahyu. Mereka masing-masing akan dikasih sebuah batu dengan nama rahasia yang hanya Tuhan penciptanya dan orang itu yang tahu. Ada sebuah nama glory bagi kita. Namanya reputasi. Namanya Boaz. He's a man of quality. This name carries a weight. It carries weight. Nama ini mengandung berat, bobot. Mengandung kualitas. Saya berdoa agar nama-nama ini diurapi oleh Kristus. Bisa, may I know your name? Come again? Juan, welcome home. And you're from Colombia. Kasih tepuk tangan. Welcome home to our Colombian friends. What's your namanya siapa? What's your name? Yudi, Juan, Yudi, and then? Isa, Lisa. Juan, Yudi, Lisa, Vesi, and so on, and on. Saya berdoa setiap nama ini akan diurapi oleh Kristus sepulang ibadah ini. Every name will count as something. Setiap nama akan mengubah dunia. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan ke gereja sia-sia. You don't come to church. Tidak datang ke gereja untuk menjadi ambigu. Tidak datang ke gereja untuk menjadi tersesat. Tidak jadi ke gereja untuk menjadi tenggelam. You come. So God will anoint your name to carry His. Supaya Anda diurapi, namamu diurapi untuk membawa namanya. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau di sini ada yang namanya sudah busuk, pulang seperti Sakeus. Kembalikan yang kau peras. Beli kembali nama baik itu. Meskipun perlu waktu. Paling tidak bukan untuk dirimu, untuk keturunanmu. Suatu hari kalau kita mau mantu, jangan sampai nanti besan kita kaget tahu, namanya ini dari keluarga itu. Jangan deh. Kita harus beli nama. Katakan kita harus beli nama. Amin? Ya itu dia. Kita lihat ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang. Orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi sekarang ini Rut ngomong sama mama mertuanya, Mama, biarkan aku pergi ke ladang ya, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Mereka ini pindah kembali ke Bethlehem. Rut orang asing, dia orang Moab. Naomi sih orang Bethlehem yang pindah luar negeri, sekarang kembali kampung. Atau lebih tepatnya balik kucing. Lalu Naomi kan sudah tua nih. Rut bilang sama mama mertuanya, Ma, let me go. Ya, biarkan aku pergi untuk memungut jelai. Memungut bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Wow. Pertanyaannya, kok mau? Rut itu pasti juga cantik lah, mungkin bukan supermodel. Tapi dia pasti juga seorang yang berparas indah. Gak mungkin Mahlon Kilion, suaminya Mahlon sih bisa jatuh cinta
sama orang luar negeri, dia pasti cari orang Yahudi kecuali Ruth ini berkualiti. Ya. Dan Ruth juga masih bukan tua, dia masih muda. Kok mau ya kerja keras gitu ya? Ini kerja rendahan loh. Memungut bulir-bulir jelai di belakang itu untuk di belakang orang yang murah hati itu adalah hukum Yahudi untuk pengemis-pengemis zaman itu. Ruth kok mau ya? Kok mau ya orang itu S2 kerja yang begitu daripada nunggu interview 2 tahun lagi? Kadang-kadang kita itu hidup demi gengsi. Kalau keluarga kita itu mau diberkati, mau utuh, jangan pilih-pilih pekerjaan. Saya lihat di sini ada sebuah sifat. Kenapa kemudian hari Ruth ini keluarganya diberkati menjadi silsilah Yesus Kristus? Karena dia punya sifat, orangnya hardworking and humble. Orang Kristen anak Tuhan harus begitu. Tidak perlu terlalu khawatir apa kata orang, dan jangan khawatir juga tentang hasil akhirnya. Banyak orang itu gini, aku mau memberitakan Injil pada keluargaku, tapi kalau ditolak gimana? Ruth tidak akan begitu. Dia jalan dulu mikir nanti. Bukan berarti orang kurang pertimbangan. Tapi Ruth itu tidak pilih-pilih orang, tidak pilih-pilih pekerjaan. Dia berkata, Mama aku akan pergi memungut bulir-bulir jelai itu. Dapat gak dapat nanti urusan kedua. Apa kata orang, keluarganya kok jadi begitu rendahan. Apa kata orang, aku ini sekolah S2. Kok kerja sama orang begitu saja? Gak apa-apa, demi keluarga, untuk memberi makan dan nafkah. Sifat ini harus dimiliki kalau sebuah family ingin diberkati. Sebuah keluarga itu kalau mau betul-betul bahagia, gengsi harus dikikis. Gengsi itulah yang seringkali menjadi bahan pertengkaran atau pertikaian di dalam family. Mari kita budayakan lewat firman ini. Seperti Ruth. Ada banyak sekali lewat khotbah 4 kali ini tips-tips tentang family. Mari kita adopsi suatu hati yang tidak peduli orang ngomong apa. Yang penting aku bekerja. Laki-laki apalagi di sini harus kerja. Nguli pun jadi, meracang pun jadi. Bukan berarti meracang itu kerja rendahan. Semua kerja itu kalau halal itu adalah berkat dari Tuhan. Jangan pilih-pilih. Ada orang berkata zaman ini susah. Tapi kadang-kadang yang membuat susah adalah dirinya sendiri. Karena gengsinya. Ada juga anggota keluarga yang sampai hari ini juga belum diselamatkan. Padahal Tuhan pernah memberimu janji 10 tahun lalu. Si itu dalam keluargamu akan terima Tuhan. Tapi Anda tidak pernah mencoba karena kita terlalu khawatir nanti hasil akhirnya kalau ditolak gimana. Ruth ini yang penting pokoknya melayani. Yang penting pokoknya kerja. Dia hardworking, dia sangat rajin. Dan dia tidak peduli apa kata orang. Dia tidak pilih-pilih orang. Ya. Dan Ruth berkata begini. Ya, ia berkata, aku biarkan memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Ruth adalah seorang wanita yang tidak minta pinjaman. Kalau dia minta pinjaman, dia punya mental murahan, dia akan keluar dan berkata, aku mau pinjam duit dari seseorang. Dia enggak. Jangan pernah minta pinjaman. Banyak keluarga dililit hutang karena tidak punya prinsip rohani, tidak punya kebenaran. Hari-hari ini, kalau Anda kesusahan secara ekonomi, kalau ada di sini yang seperti itu, apapun yang Tuhan taruh di depanmu, ambil itu pekerjaan asal bukan dosa. Ya. Keluarga, jangan pilih-pilih. Percayalah berkat Tuhan bisa melalui berbagai cara. Jangan minta pinjaman. Selalu mintalah kesempatan dan beri jasa di depan. Paham maksud saya? Ruth berkata gini, Mama, aku akan keluar pungut bulir-bulir jelai ini. Aku tidak akan merengek-rengek minta-minta roti. Ini bukan pengemis, ini kerja loh. Di dalam hukum Israel zaman itu, kalau mereka lagi panen, yang jatuh itu tidak boleh diambil lagi. Itu melawan hukum, itu kriminalitas. Hukum mereka bukan demokrasi, hukum mereka juga bukan syariah, mereka hukum Yahudi. Jadi kalau sampai ada yang jatuh itu harus ada yang memungut. Nah daripada nanti bosnya itu hire atau perlu merekrut orang dibayari, kan jadi biaya tambahan buat perusahaan, mendingan dibuka bagi siapapun juga yang memungutnya, bersihkan ladang sekalian untuk ditaburi dalam musim baru. Paham maksud saya? Ini untuk kirim orang,
Kalau kita mau rumah ini mau kita hancurin, daripada dihancurin udah undang orang tertentu datang sudah ambil apa saja. Kita enggak usah bayar. Enggak usah bayar cleaning service. Kita kembali keesokan hari, udah bersih tuh rumah, kosong rata ke tanah. Mutual benefit, saling untung di hukum society, hukum masyarakat saat itu. Nah, Ruth ini sebenarnya bekerja, cuman nggak dibayar. Bayarannya ya yang jatuh bulir itu. Ya. Jadi Ruth berkata seperti ini, "Mama, aku nggak akan keluar sana minta belas kasihan. Tidak, aku akan kerja." Zaman itu perempuan nggak berpendidikan, aku nggak bisa dipekerjakan. Jadi aku masih punya tenaga, mah. Aku akan ambil itu bulir-bulir jelai, aku akan bersihkan dari ladang orang yang murah hati. Jangan pernah minta pinjaman. Jangan pernah hati kita itu menggampangkan kasih karunia orang. Kalau kita memang mau minta sesuatu, jangan meminjam sesuatu. Minta sekalian, aku minta dikasih kesempatan. Lalu buktikan. Menangkan kepercayaan dengan membayar harganya. Bukan terima apa adanya, ala kadarnya atau murahan. Kalau di keluarga ditemukan satu orang kayak gitu aja, keluarga ini akan makmur sebentar lagi. Kalau ditemukan satu orang seperti itu aja, keluarga ini cepat lambat akan bangsawan di mata Tuhan. Rayanya akan terjadi. Kayanya bisa menyusul nanti. You must have such mentality. Kalau enggak gitu kita harus hati-hati. Karena kita ini berada di sebuah kebudayaan. Kita ini suka yang free. Iya kan? Kita itu suka yang dikasih yang free apa. Kita itu sudah dari kecil dicekokin begini oleh society sebenarnya. Persaingan di luar sana dan sebagainya. Orang Indonesia itu suka apapun yang free. Nah itu kita harus ubah. Ya, kita harus punya harga diri di hadapan Allah. Jangan pernah pilih-pilih, selalu minta kesempatan. Give me a chance to prove that I can do it. Lalu kasih jasa di depan, aku bersihkan ladangmu. Aku bersihkan. Bagianku ya apapun yang jatuh, itu bagianku. Udah, Pak, Bu, kasih aku kesempatan to clean, untuk bersihkan. Yang legal, aku tidak akan mencuri, aku tidak akan mengkorupsi, aku tidak akan mengambil dari apa yang bukan bagianku, yang tidak jatuh itu bukan milikku. Yang jatuh itu milikku. Sama-sama untung, you bersih tempatnya, saya pulang bawa jelai. I love this spirit. Ajarkan yang sama ke anak-anak kalau mau keluarga Anda bahagia. Kalau mau keluarga kita diberkati dan mengalami selalu karya penebusan Allah, miliki karakter Kristus di dalamnya. Ajari kepada anak-anak, you must earn. You must earn it. Kalian harus mengusahakan, harus berani bayar harganya. Amin Bapak Ibu Saudara? Itu dia. Kita lihat ayat yang ketiga. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Nah ini loh, Ruth mulai beraksi. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Katakan kebetulan. Katakan kebetulan. Kebetulan di sini dalam bahasa aslinya hap. Dari situlah keluar dalam bahasa Inggris happens. Atau kita kejadian. Ya, kejadian. Tahu enggak? Kalau kita mau aja berusaha, enggak mungkin nanti hasil akhirnya itu karena usaha kita. Karena kita ini berada dalam kingdom kasih karunia. Tahu enggak, Tuhan berjanji little miracles first of all. Yang pertama-tama ada mujizat-mujizat kecil yang akan menyertaimu. Because he is the God of help. Dialah Allah kebetulan. Bukan kebetulan dia Allahmu, bukan. Dialah Allah kebetulan. Jesus, our Lord is the God of help. He's the God of help. Kebetulan dari satu Bethlehem loh, Ruth itu kok bisa mampirnya, kok bisa tanpa GPS, tanpa Waze, tanpa internet Google dulu siapa adalah apa atau Wikipedia, kok bisa dia berakhir di ladangnya sanak saudara dari suaminya Naomi yaitu Elimelek. Kok bisa? Allah kita adalah Allah kebetulan. Dia berjanji akan menciptakan banyak kebetulan yang Anda kira itu kebetulan. Padahal itu mujizat tanpa dibubuhi tanda tangan. Allah akan menguji imanmu. Ketika Anda berusaha, dia akan kasih berbagai macam kebetulan. Apakah Anda kembali kepada dia seperti satu orang kusta itu dan bersyukur dan berkata, it's you right, it has always been you.
Kita bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kan, Tuhan yang merancangkan semua ini. Kadang-kadang Tuhan memang Tuhan tidak kasih nama pada mujizat kita. Supaya kita yang tahu diri dan berkata, hayo Tuhan ya, semua yang baik sempurna datangnya dari Bapa. Supaya kita bersyukur dengan iman. He's the God of help. Saya ceritakan sedikit, Ruth itu punya sifat seperti ini. Tuhan itu bisa tuntun dengan kebetulan. Bapak ibu saudara, ini kabar baiknya. Bagianmu cuma berusaha. Allah yang akan menuntun setiap langkahmu. Nanti akhirnya Anda akan lihat, Anda berada di situ nanti dalam berkat-berkat Tuhan. Sama sekali bukan karena usahamu, tapi karena tuntunannya. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tolong dicerna apa yang saya ajarkan ini. Anda catat juga. Jesus is the God of help. HAP. I want to see Jesus.